ولهذا جاء يزيدك إيمانا على الإيمان. أصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Faqala rahimahullah, berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam kitab sahihnya, Babu Baudi Sibyan, bab yang menyebutkan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan air kencing anak-anak, baik yang laki maupun yang perempuan. Qala Imam Bukhari rahimahullah, qala haddatsana Abdullah bin Yusuf At-Tinnisi, qala akhbarana Malik ibn Anas Imam Darul Hijrah an Hisham bin Urwah an abihi Urwah ibn Zubair ibn Al-Awwam radhiyallahu ta'ala anhu an Aisyah. Berarti di sini Urwah meriwayatkan dari Zubair, Hisham bin Urwah an abihi Urwah, ya, Hisham meriwayatkan dari bapaknya Urwah ibn Zubair, Urwah dari tantenya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, di sini kenapa saya katakan Urwah meriwayatkan dari tantenya Aisyah? Karena ibunya Urwah siapa? Ada yang tahu? Ibunya Urwah bin Zubair siapa? Asma binti Abi Bakar As-Siddiq. Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anha. Asma, jadi Urwah ini kakeknya juga Abu Bakar, ya kan? Kakeknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dari jalur Hisham bin Urwah bin Zubair bin Awwam. Kakeknya Zubair, kakeknya Urwah dari jalur bapaknya Urwah bin Zubair bin Awwam. Al-Awwam itu saudaranya Khadijah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadijah bintu Khuwailid. Awwam bin Khuwailid, Zubair bin Al-Awwam bin Khuwailid. Nah, ibunya Zubair bin Al-Awwam itu tante Rasulullah. Siapa? Sofia. Sofia bintu Abdul Muttalib. Jadi hubungannya sangat dari, ya, sepupu Rasulullah SAW, dari tantenya Sofia. Kemudian kakeknya Khuwailid itu ayahnya Khadijah, para sahabat. An Aisyah ummul mukminin annaha qalat, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ibunda kaum mukmin, fabala ala thawbihi fada'a bima'in fa'atbahu iyyah. Suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawakan kepadanya seorang anak kecil, bayi laki-laki, ya. Di sini yang belum makan kecuali air susu ibunya. Mungkin makan tambahan sedikit, tapi intinya, ya, makanan utamanya adalah air susu ibunya. Fabala ala thawbihi. Lalu anak kecil tersebut itu kencing di atas pakaian Rasulullah SAW. Kencing di pakaian, mengenai pakaian Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW minta diambil fada'a bima'in fatbau iya, minta diambilkan air, lalu cuman sekedar
dibanjur atau dipercingin saja. Artinya Rasulullah SAW tidak mengganti pakaiannya, tidak pula memerintahkan untuk dibasuh pakaian yang terkena air kencing bayi laki-laki tersebut. Ya. Kemudian di hadis yang berikutnya, Haddatsana Abdullah bin Yusuf, qala akhbarana Malik, an Ibnu Syihab Az-Zuhri, an Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, an Ummi Qais binti Mihsan, annaha atat bibnin laha saghir. Jadi ini kejadian yang lain. Kalau yang pertama, hadis yang pertama itu disebutkan dalam sebagian riwayat itu antara Hasan atau Husain cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di hadis yang kedua itu anaknya Ummu Qais. Ya. Lam ya'kul ta'am. Di sini dijelaskan dengan tegas bahwasanya anak tersebut tidak makan kecuali air susu ibunya. Lam ya'kul ta'am. Ya mungkin ada tambahan sedikit tapi tidak terlalu signifikan. Makanan pokoknya, makanan intinya air susu ASI, air susu ibunya. Fa ajlasahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hijrihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dudukkan di pangkuannya. Fabala ala thawbihi. Kemudian sama seperti hadis yang sebelumnya, anak kecil tersebut kencing mengenai pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada bima'in fanadhahu wa lam yaghsilhu. Kemudian Rasulullah SAW minta diambilkan air, kemudian sekedar dipercingin saja sama Rasulullah SAW. Sekedar dipercingin saja, dan Rasulullah SAW dengan tegas disebutkan di sini wa lam yaghsilhu, tidak membasuhnya. Tidak membasuhnya. Ikhwan fiddin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dua hadis tersebut kita dapati bagaimana air kencing anak laki-laki yang belum mengkonsumsi makanan kecuali ASI, air susu ibunya, maka itu ada perlakuan khusus. Ada perlakuan khusus. Ya, cukup dipercingin saja. Cukup dipercingin, tidak perlu dibasuh. Tidak perlu dibasuh, itu sudah kategorinya cukup. Kategorinya cukup. Tapi kalau misalnya kalau kita membasuh itu kan kembali kepada kita. Bukanlah suatu keharusan. Dibasuh ya tentu lebih bagus. Ya kan, barangkali membuat bau yang kurang sedap dan lain sebagainya. Nah, berbeda dengan bayi perempuan. Ya, berbeda dengan bayi perempuan. Kalau bayi perempuan itu baik yang masih menyusui atau yang sudah makan selain ASI, maka hukumnya sama seperti air kencing orang dewasa, yaitu harus dibasuh. Harus dibasuh. Nah ini tidak kita jumpai di dalam Sahih Bukhari, tapi di hadis yang sahih walaupun di luar Sahih Bukhari, itu hadisnya terang benderang, hadisnya sahih. Ya, Rasulullah SAW membedakan antara air kencing bayi laki-laki dan bayi perempuan. Ya, Rasulullah SAW bersabda, yughsal min baulil jariyah, dibasuh baulil jariyah, air kencing anak perempuan, sementara air kencing anak laki-laki yang belum makan kecuali ASI itu cuman yumboh baulul gulam. Yumboh artinya cuman dipercingin saja, tidak perlu dibasuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ashabus Sunan, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, kecuali Imam Nasai. Ini tapi dengan catatan seperti yang kita sebutkan di awal, bahwasanya selama tidak mengkonsumsi
makanan kecuali ASI. Ya, kalau sudah mengkonsumsi makanan selain daripada ASI, artinya dia tidak bergantung kepada ASI. Artinya ASI sudah ada substitusinya. Jadi ASInya bukan makanan pokoknya lagi. Ya dia sudah makan yang lain-lain daripada itu. Maka yang seperti itu sama seperti hukumnya air kencing orang dewasa. Dia harus dibasuh. Nah ini yang diistilahkan oleh ulama. Mungkin kita pernah dengar ada istilahnya najis. Najasatun mukhaffafah. Najis yang kategorinya ringan. Ya, itu pendapat mayoritas ulama. Pendapat mayoritas ulama. Ada sebagian ulama yang berpendapat dia suci, tidak najis. Tapi yang benar dia najis. Tapi najisnya itu najis yang ringan. Najisnya itu najis yang ringan. Kemudian, jemaah yang dimuliakan Allah SWT, disebutkan oleh ulama, apa hikmah kenapa syariat membedakan antara air kencing bayi laki-laki dan perempuan. Yang masyhur itu ada 3 pendapat, tapi rasanya wallah alam yang persisnya seperti apa. Yang jelas syariat itu membedakan antara air kencing anak laki-laki yang belum makan kecuali ASI dengan perempuan. Nah, sebagian ulama menyebutkan kenapa dibedakan? Oh, karena bayi laki-laki itu ta'allaq bin nufus. Jadi cenderungnya lebih sering ditimang-timang. Kayaknya itu terlalu subjektif gitu. Ya kan? Ada yang sebagian pihak lebih senang perempuan. Ya kan? Terlalu personal. Tapi itu disebutkan oleh ulama. Ya, disebutkan oleh ulama. Terutama kalau kita kembalikan kepada tradisi Arab di zaman dahulu. Ya kan? Sampai ada istilahnya wa'dul banat. Tahu wa'dul banat? Wa idal mau'udatu su'ilat. Jadi mereka punya tradisi dan budaya di zaman jahiliyah itu anak-anak perempuan yang baru lahir itu dibunuh hidup-hidup. Sampai sebegitunya. Sehingga mereka mengidam-idamkan anak laki-laki. Adapun anak perempuan, ketika lahir anak perempuan mereka malu. Itu sebagian ulama menyebutkan seperti itu. Sebagian yang lain menyebutkan kenapa dibedakan? Oh, karena air kencing perempuan, anak perempuan itu fiha hararah. Di situ panas. Kayaknya sama aja, laki-laki juga panas gitu. Maksudnya panas, mungkin ada senyawa-senyawa tertentu yang membuat dia beda dan lain sebagainya. Allah alam. Persisnya seperti apa? Yang jelas syariat membedakan. Kemudian sebagian ulama yang lain menyebutkan karena air kencing anak laki-laki cenderung pada satu titik gitu. Perempuan bisa kemana-mana dan lain sebagainya. Sehingga harus maksimal dalam membersihkannya dengan cara dibasuh, tidak cukup dengan dipercingi seperti itu. Tapi kita katakan wallah alam yang mana yang benar, yang jelas syariat membedakan antara air kencing laki-laki, bayi laki-laki dengan air kencing bayi perempuan. Seperti itu. Ya. Kemudian yang berikutnya qala Imam Bukhari rahimahullah babul bauli qaiman wa qaidan. Ya. Bab yang berikutnya beliau membawakan disebutkan di sini bab kencing berdiri ataupun duduk. Jadi ada posisi ketika seorang kencing sambil berdiri atau sambil duduk. Ya, tentu bagi laki-laki ya. Qala Bukhari rahimahullah qala hadatsana Adam qala hadatsana Syu'bah 'anil A'mash an Nabi Wa'il an Hudzaifah qala atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam subatata qaumin fabala qa'iman thumma da'a bima'in faji'tuhu bima'in fatawadda. Ya. Disebutkan oleh Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Hudzaifah itu
terkenal dengan gelar Sahibus Sir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemegang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya penyebutan nama-nama orang-orang munafikin yang ada di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di Madinah. Berarti apa? Ya berarti di situ ada tazkiyah, rekomendasi dari Allah dan Rasulnya bahwasanya Hudzaifah itu selamat daripada pelebelan sebagai seorang munafik. Ya, pelebelan sebagai seorang munafik. Kenapa? Karena yang dikasih tahu Hudzaifah. Dan Rasulullah SAW berpesan jangan dikasih tahu siapa-siapa. Ini si fulan munafik, si fulan munafik, si fulan. Artinya konsekuensinya apa? Konsekuensinya ini orang calon penghuni neraka jahanam gitu. Ya kan? Di kerak neraka jahanam yang paling bawah, lebih menderita, lebih sengsara daripada orang-orang kafir. Nah, itu diberi penyebutan sebagian nama-namanya dirahasiakan oleh Hudzaifah, dan itu sebagai pesan dari Rasulullah SAW. Tidak boleh kasih tahu. Jangan kasih tahu si fulan munafik, si fulan munafik, si fulan munafik. Ya, makanya pernah suatu kali kejadian ketika Hudzaifah menghadiri jenazah seorang munafik, kan serba salah itu. Yang mau menyolatinya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Pas siap-siap mau menyolati, tiba-tiba didatangi oleh Hudzaifah. Ya, ini kan kita tidak boleh, haram hukumnya menyolati orang yang jelas-jelas munafik. Ya kan? La takum fihi abada. Nah, lalu di situ kalau ada, maka estafet kenabian itu Umar orangnya. Karena apa? Karena seringkali didapati Umar itu mengeluarkan satu pendapat atau satu statement, tiba-tiba Al-Quran datang membenarkannya. Seperti apa yang diputuskan atau yang disarankan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, sekali ini beliau meleset. Taunya ini orang mukmin, sholat bersama kita, bersedekah bersama kita, haji bersama kita, bahkan mungkin ikut berjihad bersama kita. Kok bisa-bisanya orang yang seperti itu ternyata masuk dalam kategori kaum munafikin. Kaum munafikin Umar tidak tahu. Sekelas Umar tidak tahu. Ya, karena yang tahu perkara yang gaib itu cuman Allah SWT. Nabi Muhammad SAW pun tidak tahu kalau Allah tidak beritahu. Nabi Muhammad sekalipun tidak tahu. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, la ta'lamuhum nanu a'lamuhum. La ta'lamuhum nanu na'lamuhum. Artinya, sebagian nama-nama orang munafikin itu ada yang engkau tidak tahu, wahai Nabi Muhammad. Kami yang tahu, kata Allah SWT. Nah ini, ketika itu, Umar berkata, As'aluka billah ya Hudzaifah, hal sammani minhum Rasulullah SAW. Aku minta dengan nama Allah, wahai Hudzaifah. Apakah aku termasuk salah seorang yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW termasuk dari golongan mereka? Iya. Artinya, apakah Nabi Muhammad pernah ngomong Umar bin Khattab itu bagian daripada munafikin? Ya, coba lihat. Orang sekelas Umar, tingkat keimanan dan ketakwaannya, bagaimana dia takut terhadap kemunafikan gitu loh. Ya, justru kalau kita lihat, ya semakin sempurna keimanan dan ketakwaan seorang hamba, itu semakin takut untuk terjatuh ke dalam kemunafikan. Ya kan? Seperti itu. Artinya semakin dia beriman dan bertakwa, semakin dia tidak merasa aman dari makar Allah SWT. Seorang dalam berjalan menuju Allah SWT itu harus selalu dilandasi dengan al-khawf war-raja. Jadi rasa takut dan harap kepada rahmat Allah SWT. Takut semaksimal apapun ibadah, iman, ketakwaan kita, harus jangan merasa aman dari makar Allah. Harus takut dari makar Allah SWT. Sebaliknya, sebesar apapun
kesalahan, dosa, kemaksiatan yang kita lakukan, jangan sekali-sekali berputus asa dari rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh ekstrim kanan, tidak boleh ekstrim kiri. Jadi harus bainal khauf war raja, antara takut dan harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata Hudzaifah? Hudzaifah di situ berkata, ya, ya tidak mungkin wahai mukminin. Ya kan? Karena kita kan sering dengar, bukan sekali dua kali, Rasulullah SAW bersabda, Umar fil jannah, Umar fil jannah, Umar fil jannah. Ya, Umar itu penghuni sorga, Umar itu penghuni sorga, Umar itu penghuni sorga. Dan itu bukan sekali dua kali. Bukan rahasia satu dua orang, itu semua orang sudah paham. Semua sahabat Nabi sudah paham Umar itu penghuni sorga. Ya, sahabat Rasulullah SAW yang tidak terpisahkan di dunia, di alam kubur, maupun kelak nanti di hari kiamat. Ya kan? Allah SWT tidak mungkin tidak ridha dengan Umar ketika Allah SWT berkehendak untuk menjadikan kuburan mereka itu bertiga kan? Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar. Dan sahabat yang lain tidak ada yang berani-berani untuk minta izin dikuburkan di sekitar situ. Ya, ini kan menunjukkan keistimewaan Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tapi kok bisa hal tersebut keluar dari lisannya? Nah, itu Umar itu bukan basa-basi itu. Itu spontanitas. Karena ketulusan iman, kekuatan iman yang ada pada dirinya, sehingga kalimat tersebut itu keluar dari dirinya. Dan itu bukan sekali dua kali kejadian yang terjadi pada Umar. Kita lihat bagaimana ketika akhir hayatnya, ketika ditikam oleh Abu Lu'lu' al-Majusi, bagaimana dia meratap yang menunjukkan kesempurnaan atau mendekati sempurna keimanan yang ada pada Umar. Nah, di sini yang jadi berat Hudzaifah, kan ketika dia jawab, berarti kan sudah sedikit banyak membocorkan rahasia Rasulullah. Ya kan? Coba kalau semua orang tanya nanti kepada Hudzaifah. Setelah Umar tanya Utsman, setelah Utsman tanya Zubair, setelah Zubair tanya Ali. Tanya-tanya, Anda munafik bukan? Anda munafik bukan? Berarti kan ujung-ujungnya bakalan ketahuan. Si fulan, oh berarti yang tidak tanya tuh si fulan, oh munafikin. Berarti apa? Terbongkar rahasia Rasulullah SAW. Makanya di situ apa kata Hudzaifah? La wala uzaki ba'daka ahadan. Dan aku tidak akan membocorkan, artinya tidak akan mentazkiyah, tidak akan memberikan jaminan keselamatan daripada kemunafikan setelah engkau. Enggak, ini aku berharap ini yang terakhir. Karena kalau itu terus-menerus, semua orang akan tanya kepada Hudzaifah, aku munafik bukan, aku munafik bukan. Seperti itu. Ini Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, kenapa dikatakan sahibus sir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini ikhwan fillah wa akhwati fillah, dalam hadis ini Hudzaifah meriwayatkan ketika itu dia berdua bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi semacam tempat sampah. Ya, tempat buang sampah gitu. Kemudian Rasulullah SAW tidak lama kemudian Rasulullah SAW kencing sambil berdiri. Ya, kencing sambil berdiri. Ya, artinya kan kelihatan mungkin siluetnya atau posisi Rasulullah SAW. Dan dalam sebagian riwayat Hudzaifah membelakangi Rasulullah SAW. Ya, tidak melihat Rasulullah SAW sambil menutupi Rasulullah SAW dari pandangan para sahabat yang lainnya. Tsumma da'a bima'in faji'tuhu bima'in fatawadda. Kemudian Rasulullah SAW minta diambilkan air agar beliau bersuci, ya, membersihkan hadasnya atau najisnya. Kemudian setelah itu beliau
berwudu. Ya. Ikhwan fiddin wa akhwat fillah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan bahwasanya kencing sambil berdiri itu perkara yang dibolehkan. Buktinya di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kencing sambil berdiri. Ya, walaupun kita jumpai kebanyakan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kencing sambil duduk gitu. Tapi di sebagian tempat, di sebagian kondisi, di sebagian sikon itu kencing sambil duduk justru merepotkan, ya kan? Justru merepotkan. Nah, ketika kondisi merepotkan, maka ya seyogianya sambil berdiri gitu, jangan sambil duduk. Ya, tapi kalau kondisinya sambil duduk justru lebih nyaman dan lebih selamat untuk kena percikan air kencing, maka dianjurkan untuk sambil duduk. Nah, di sini kata ulama, kenapa Rasulullah SAW ketika itu sambil berdiri? Karena pas di kondisi di tempat seperti itu, yang paling pas untuk selamat dari najis, percikan air kencing itu sambil berdiri, bukan sambil duduk. Jadi bukan suatu keharusan seorang muslim, pria yang muslim itu untuk kencing sambil duduk. Tapi diperbolehkan untuk kencing sambil berdiri. Yang penting apa? Yang penting kita bisa yakin ya, selamat dari percikan-percikan air kencing tersebut. Paling tidak apa? Paling tidak ghalabatud dhon. Ini ghalabatud dhon. Ghalabatud dhon itu kemungkinan terbesar kita terselamatkan. Ya kan? Kemungkinan terbesar kita terselamatkan dari percikan-percikan najis tersebut. Ya, supaya apa? Supaya jangan pula kita ekstrim kiri. Ya, artinya ada orang yang menggampang-gampangkan sehingga tidak bersih. Ada pula orang yang terlalu hulu, yang terlalu berlebih-lebihan, was-was, sehingga dia merasa seolah-olah tidak bersih terus. Nah, ini jangan sampai setan masuk dari dua pintu tersebut. Karena kalau ada orang yang terlalu bergampang-gampangan, ada orang yang terlalu berlebih-lebihan. Khairul umur awsatuha. Dan sebaik-baik perkara itu yang tengah-tengah. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Seperti itu. Ya. Nah, di sini ada keterangan dari Aisyah di dalam hadis yang sahih. Aisyah radhiyallahu taala anha itu pernah mengingkari. Jadi sepertinya kejadian tersebut, ya, berita bahwasanya Rasulullah SAW kencing sambil berdiri itu sampai ke telinga Aisyah, dan spontan Aisyah itu mengingkari hal tersebut. Ya, Aisyah berkata, "Man qala bi anna Rasulullah SAW bala qa'iman faqad kadzab." Barang siapa yang meriwayatkan, yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu pernah kencing sambil berdiri, maka faqad kadzab. Kadzab itu artinya salah dalam menukilkan. Jadi bisa dengan sengaja, bisa dengan tidak sengaja dalam menukilkan. Artinya salah nukil. Nggak benar itu. Seperti itu. Tapi kata ulama, keterangan dari Hudzaifah radhiyallahu taala itu lebih didahulukan. Kenapa? Karena ada istilahnya man alima hujjah liman lam ya'lam. Artinya orang yang mengetahui ada tambahan ilmu, itu dia memiliki hujjah, memiliki argumentasi yang lebih dibandingkan orang yang tidak tahu. Dia kan cuma sebatas tidak tahu. Iya kan? Aisyah radhiyallahu taala anha itu sebatas tidak tahu. Sementara sahabat yang lain itu ada yang tahu. Ya, di sini Hudzaifah radhiyallahu taala lebih tahu. Ya, karena itu kejadian di luar rumah. Ya, kejadian di luar rumah, mungkin untuk urusan dalam rumah tangga, bagaimana keseharian Rasulullah, bagaimana Rasulullah SAW makan, bagaimana berpakaian, bagaimana berbuang hajat, bagaimana tidur, ya di dalam rumah tangga itu mungkin Aisyah radhiyallahu taala anha lebih mengetahui dibandingkan sahabat-sahabat yang laki-laki yang ada di luar rumah. Tapi di sini kita bisa ambil pelajaran bahwasanya pengingkaran sebagian sahabat terhadap sesuatu yang dia tidak ketahui dari Rasulullah SAW itu tidak bisa dijadikan dalil ya untuk mengingkari suatu amalan selama ada dalil yang lain
yang membuktikan kebenarannya. Ya, dan itu banyak kejadiannya. Seperti misalnya keterangan sholat duha gitu. Iya, keterangan sholat duha. Disebutkan dalam sebagian riwayat, Aisyah radhiyallahu taala anha itu tidak pernah saya melihat Rasulullah SAW itu sholat duha. Ma ra'aitu Rasulullah SAW yusabbihu duha. Nah, hadis tersebut tidak bisa dihukumi, oh berarti sholat duha itu tidak disyariatkan. Kenapa? Karena kita harus lihat keterangan-keterangan sahabat yang lain. Keterangan sahabat yang lain yang mengatakan tentang disyariatkannya sholat duha. Seperti misalnya keterangan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, beliau berkata, "Ausani khalili bi thalas, falam ada'hum hatta alqallahu subhanahu wa ta'ala ila an amud." Jadi Rasulullah SAW berpesan kepadaku 3 perkara yang tidak akan aku tinggalkan sampai aku meninggal dunia. Ya. Yang pertama, wan asum thalatha ayyam min kulli syahr. Aku berpuasa 3 hari dalam setiap bulan. Ya, puasa 3 hari dalam setiap bulan itu kata ulama bisa yang paling bagus 13, 14, 15 ayyamul bid, atau ya terserah, yang penting 3 hari dalam setiap bulan, bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Yang penting 3 hari di dalam setiap bulan. Kemudian Rasulullah juga pesan kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, wan utira qabla an anam. Ya, untuk aku sholat witir sebelum tidur. Ya, kenapa? Karena Abu Hurairah itu kita tahulah semua hadis sebentar-bentar Abu Hurairah. Ya, jadi Abu Hurairah itu memiliki spesialisasi penghafal hadis Rasulullah SAW. Sehingga dikhawatirkan kalau beliau berusaha untuk bangun akhir malam, itu bisa kebablasan. Maka beliau dipesankan oleh Rasulullah SAW untuk witir sebelum tidur. Kemudian juga pesan Rasulullah SAW itu rakaatai duha. Untuk aku sholat 2 rakaat duha. Dan tidak akan aku tinggalkan sampai aku meninggal dunia. Kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi sini menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya bisa saja sebagian sahabat itu tidak mengetahui suatu sunnah yang disyariatkan, tapi sahabat yang lain mengetahuinya. Ya, jadi jangan buru-buru memponis suatu amalan itu tidak disyariatkan atau dikatakan bid'ah dikarenakan ada sebagian sahabat yang mengingkari hal tersebut. Jadi semestinya apa? Semestinya dipahami secara menyeluruh, dibaca secara menyeluruh, barangkali ada keterangan-keterangan sahabat yang lain yang memberikan tambahan ilmu dibandingkan penafian yang ada dari sebagian sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, misal lagi disebutkan oleh ulama, itu salah satu contoh yang lain kaitannya seperti hadis. Ya, sebagian isi Rasulullah SAW mengatakan, kan apa hukum ya berpuasa di hari-hari awal 10 Dzulhijjah, ya kan? 1 sampai 9. 1 sampai 9. Kalau sama 10 itu kan nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Kenapa tanggal 10 nggak boleh? Karena hari raya. Iya kan? Nah ini Rasulullah SAW, itu ada sebagian sahabat mengingkari Rasulullah SAW berpuasa di hari tersebut. Padahal dia bagian daripada keumuman. Ma min ayyam al-amal ahabbu ilallah SWT min hajjil ayyam. Dalam surat Al-Ashr. Jadi tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah SWT untuk dilakukan dibandingkan hari-hari 10. Iya, hari-hari 10 itu dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Ya, Dzulhijjah. Termasuk jumhur ulama mengatakan termasuk apa? Berpuasa gitu. Padahal sebagian sahabat, sebagian istri Rasulullah SAW mengingkari bahwasanya Rasulullah tidak pernah puasa di situ. Tidak ada aku lihat Rasulullah SAW berpuasa di situ. Tapi kan itu bagian daripada keumuman dalil. Ya, ada kaidah yang mengatakan al-am yu'malu ala umumihi malam dari taksis. Jadi dalil yang umum baik dari Al-Quran maupun dari sunnah Rasulullah SAW
diamalkan sesuai dengan keumumannya selama tidak ada bentuk pengecualian. Nah, di sini tidak ada pengecualian dari Rasulullah SAW. Makanya mayoritas ulama, jumhur ulama mengatakan tetap disyariatkan dan disunahkan. Nah, ini juga termasuk dalam permasalahan ini. Ya, termasuk dalam permasalahan ini bahwasanya apa hukum kencing sambil berdiri? Maka jawabannya ya dibolehkan, apalagi dalam suatu situasi dan kondisi justru kencing sambil berdiri itu lebih memudahkan dan tidak menyulitkan. Karena dalam kondisi-kondisi tertentu, kencing sambil duduk itu akan menyulitkan di sebagian tempat gitu. Nah, kalau kita mendapati situasi dan kondisi tersebut, maka yang lebih baik untuk kita lakukan adalah kencing sambil berdiri. Iya, lihat intinya apa? Situasi dan kondisi. Kalau situasi dan kondisinya lebih gampang dan lebih aman dari percikan kencing dalam keadaan duduk, maka sambil duduk. Seperti itu. Kemudian hadis yang berikutnya, qala Imam Bukhari rahimahullah, babul baul inda sahibihi wa tasattur bil haid. Ya, ini riwayat yang lebih lengkap dari riwayat yang sebelumnya. Ya, hadis Hudzaifah juga. Di situ Imam Bukhari berkata, haddatsana Utsman bin Abi Syaibah. Qala haddatsana Jarir an Mansur an Nabi Wa'il an Hudzaifah qala ra'aituni ana wan Nabi sallallahu alaihi wasallam natamasha fa ata subatata qaumin khalfa haitin faqama kama yaqumu ahadukum fabala fantabattu minhu fa asyara ilayya faji'tuhu faqumtu inda aqibihi hatta faragh. Ya. Di sini suatu kali aku bersama Rasulullah SAW jalan-jalan berdua. Kemudian Rasulullah SAW mendatangi tempat sampah. Lalu yang di belakang dinding. Lalu Rasulullah berdiri sebagaimana kalian berdiri, ya, berdiri. Kita tahu seperti apa berdiri. Lalu Rasulullah SAW kencing. Fantabattu. Ya, kemudian Rasulullah SAW fa'asyara. Rasulullah SAW memberikan isyarat kepadaku untuk aku ambil posisi itu. Artinya menutupi Rasulullah SAW. Faqumtu inda aqibihi. Lalu aku berdiri, ya, membelakangi Rasulullah SAW. Membelakangi Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW kencing sampai selesai. Lalu Rasulullah SAW kencing sampai selesai. Nah, ini ikhwan fillah, ya, jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, di hadis ini ya, sama seperti hadis yang sebelumnya, ya, cuman lebih lengkap. Lebih lengkap. Kalau hadis yang sebelumnya di situ cuman ada keterangan Rasulullah SAW kencing sambil berdiri, ya, kemudian sahabat Hudzaifah membawakan air untuk Rasulullah SAW membersihkan najisnya dan berwudu. Tapi di hadis ini, ya, riwayat kalau tadi dari riwayat A'mash, ya, di sini riwayat Mansur, ya, A'mash Sulaiman bin Mihran, di sini Mansur bin Mu'tamir dari Abu Wa'il, itu ada keterangan tambahan faedah bahwasanya Hudzaifah radhiyallahu taala anhu itu mengambil posisi, ya, setelah diberikan isyarat oleh Rasulullah SAW agar beliau berdiri membelakangi Rasulullah SAW sehingga menutupi Rasulullah SAW mungkin dari pandangan sebagian orang, sebagian sahabat-sahabat yang lainnya. Nah, cuman hadis yang sebelumnya ada keterangan tambahan, ya, saling melengkapi satu sama lainnya, yaitu keterangan tambahan Rasulullah SAW minta diambilkan air kemudian berwudu. Ya, dan ini salah satu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk menjaga wudu sebisa mungkin. Untuk menjaga wudu sebisa mungkin ketika seorang muslim itu berhadas.
Ya, la yuhafid ala wudu illa mu'min. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah menjaga wudu kecuali seorang yang mukmin. Ya, bahkan justru al-wudu indal makarih. Itu semakin sulit wudu, semakin besar pahalanya. Artinya semakin sulit. Kadang-kadang di tempat-tempat tertentu suhunya membuat kita menggigil. Nah, justru di situ ada keterangan tambahan pahala yang lebih dibandingkan ketika kita berwudu di suasana yang panas, kan lebih nyaman tentu. Nah, di sini sesuai dengan asal kaedah ajruki ala qadri nasabiki. Jadi pahala itu berbanding lurus atas pengorbanan yang dilakukan di situ. Kemudian lebih diperjelas lagi dalam sebagian riwayat, Rasulullah SAW itu mengatakan kepada Hudzaifah, ya Hudzaifah usturni. Ya Hudzaifah usturni. Wahai Hudzaifah, tutupi aku. Ya, wahai Hudzaifah, tutupi aku. Artinya kan tadi sudah mengarah ke arah dinding. Nah, kemudian untuk menyempurnakan supaya tidak terlihat orang dari arah yang berlawanan, Rasulullah SAW berpesan kepada Hudzaifah agar berdiri membelakangi Rasulullah SAW supaya semakin tidak terlihat gitu. Padahal kan mungkin saja Rasulullah SAW ketika sudah posisinya berhadapan sama dinding, itu kan sudah tidak kelihatan. Tapi untuk semakin tidak kelihatan lagi, Rasulullah SAW memerintahkan kepada Hudzaifah, usturni ya Hudzaifah, tutupi aku, hai Hudzaifah. Jadi posisinya membelakangi Rasulullah SAW. Artinya semakin tersembunyi, semakin tidak terjangkau oleh pandangan manusia, itu semakin dianjurkan dan disyariatkan seperti itu. Kemudian bab yang terakhir yang masih berhubungan dengan pembahasan kita, babul baul inda subhat qaumin. Bab kencing di tempat sampah milik sebagian orang. Cuma hadisnya, kalau tadi hadis Hudzaifah, ini hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, ya, ada keterangan tambahan dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, ya, yang dibantah oleh sahabat Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Adzan dulu, nanti kita baca setelah adzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musmaja. Saya sebagai sekretaris Desa Bah, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah. Banjir bandang kejadiannya sekitar tanggal 27 November 2025. Saat itu sekitar jam 8 pagi, ini rumah-rumah warga 34 unit rumah terbawa arus air. Satu menasah, satu lagi MCK, fasilitas air bersih, dan jembatan penghubung. Itu salah satu jembatan penghubung dari desa ke kecamatan dan dari desa ke kabupaten. Ini salah satu jembatan kami sudah terputus. Di desa ini ada 210 kepala keluarga. Jadi pas kejadian kemarin mengungsilah ke atas. Jadi pada saat sekarang ini sebagian sudah pulang lagi ke rumah keluarganya masing-masing. Jadi pada saat kejadian itu kami sangat panik. Keesokannya kami sangat panik karena akses kami sudah terputus. Kami tidak bisa lagi keluar. Hari kedua kami langsung kerahkan warga untuk bergotong royong mencari akses keluar dari desa ini untuk mencari kebutuhan. Namun gagal, kami tidak mampu. Hari kedua, hari ketiga selanjutnya begitu juga. Terakhir solusinya itulah kami pasang jembatan gantung dengan cara swadaya. Kami memakai alat seada-adanya inilah
jembatan kami untuk membawa bekal dari desa sebelah, membawa logistik kemari dan untuk mengangkut hasil daripada petani ke sebelah. 1 minggu ada kami menerobos jalan keluar. Kami terobos jalan desa sebelah Pantan Penyu, kami juga tidak mampu. Karena longsornya parah sekali, harus membutuhkan alat berat, kami tidak mampu juga. Makanya jalan satu-satunya kami bentangkan tali inilah. Untuk kondisi masyarakat sekarang ini, bantuan ada bantuan datang, baik dari pemerintah maupun dari relawan-relawan, ada yang membawa beras dan kebutuhan lainnya. Dan itulah kebutuhan kami di sini, terutama sekali logistik sembako kan, karena kami tidak bisa lagi mengangkut hasil panen keluar karena akses sudah terputus. Bantuan kami bilang cukup, ya nggak cukup. Alhamdulillah telah hadir aplikasi dakwah yang Qala Imam Bukhari rahimahullah qala hadatsana Muhammad bin Ara'arah qala hadatsana Syu'bah an Mansur an Abi Wa'il qala kana Abu Musa al-Asy'ari yusaddid fil baul wa yaqulu inna bani Israil kana idza asaba thawba ahadihim qaradahu qala Hudayfa laitahu amsak ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qawmin fabala qa'iman. Di sini disebutkan bahwasanya Abu Wa'il menukil bahwa sahabat Rasulullah SAW Abu Musa al-Asy'ari itu cukup keras dalam menegur orang-orang yang kencing sambil berdiri. Ya. Dalam sebagian riwayat disebutkan Hudzaifah Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu menegur ada salah seorang yang kencing sambil berdiri, waihak afala qa'idan. Dia menegur, kenapa dia tidak duduk? Ya, sampai-sampai Abu Musa al-Asy'ari membawakan riwayat, coba lihat Bani Israel, sedemikian hati-hatinya sampai apabila air kencing terkena pakaiannya, maka pakaian tersebut bukan sekedar dicuci tapi dipotong gitu. Ya, ini kebablasan, artinya berbersih tapi kan tidak sampai merusak pakaian seperti itu. Nah, di sini ditegur oleh Hudzaifah. Hudzaifah tidak setuju pendapat Abu Musa yang terlalu keras dalam menilai orang yang kencing sambil berdiri. Ya. Kata Hudzaifah, laitu amsak. Semestinya apa tidak sampai seperti itu. Janganlah dia terlalu keras ya dalam menegur orang yang kencing sambil berdiri. Dan sampai sekarang kita jumpai memang ada sebagian orang atau sebagian kelompok ya terutama dari kalangan tasawuf yang menisbatkan kepada tasawuf memakruhkan kencing sambil berdiri. Padahal kata Hudzaifah, aku lihat sendiri dengan mata kepalaku bersama Rasulullah SAW beliau kencing sambil berdiri. Nah di sini ada syubhat, orang yang memakruhkan itu kencing sambil berdiri itu berdalil dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari sahabat Abu Hurairah, innama bala Rasulullah SAW qa'iman li jurhin kana fi ma'badihi. Jadi Rasulullah SAW kencing sambil berdiri itu dikarenakan ada sakit di kakinya. Ya, kalau dia Rasulullah SAW itu kencing sambil duduk, nggak sanggup, maka sambil berdiri. Jadi seolah-olah kencing sambil berdiri itu cuma boleh kalau ada uzur gitu. Kalau sakit, berdalil dengan hadis. Ya, tapi ternyata hadis tersebut hadis yang tidak sahih. Imam Baihaqi yang meriwayatkan hadis tersebut, beliau sendiri mendoibkan gitu. Ya, artinya tidak setiap ulama yang meriwayatkan hadis. Jadi kadang-kadang Imam Baihaqi meriwayatkan, tapi dia jelaskan ini hadisnya doib gitu loh. Sama seperti misalnya Imam Tirmidzi di dalam sebagian sunannya. Hadis itu dia tahu doib, tapi dia jelaskan itu doib. Atau Imam Abu Daud. Nah ini Imam Baihaqi memang meriwayatkan hadis tersebut, tapi beliau katakan hadisnya doif. Paham ya? Jadi itu tidak bisa dijadikan dalil bagi orang yang memakruhkan kencing sambil berdiri kalau memang kita butuh seperti itu. Artinya dalam satu situasi dan kondisi kita butuh kencing sambil berdiri itu tidak ada masalah. Bukan suatu yang perkara yang dianggap makruh atau kita merasa kalau sambil duduk
pahalanya lebih dan lain sebagainya. Jelas sekali keterangannya bahwasanya Rasulullah SAW pernah kencing sambil berdiri. Bahkan ada riwayat dari Umar, dari Ali, dari sahabat Zaid bin Thabit, dari sahabat-sahabat yang lainnya. Ya kan? Khairul umur, khairul hadi Rasulullah SAW. Sebaik petunjuk Rasulullah SAW. Jadi bukan suatu yang dipermasalahkan ketika seorang muslim untuk situasi dan kondisi tertentu kencing sambil berdiri. Jadi tidak sahih hadis yang menilai tentang makruhnya kencing sambil berdiri tersebut. Baik. Kita juga sampai sini. Wabillahi taufiq wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولهذا جاء في الحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا